Kita akan mendengarkan kata sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya kepada Bapak Julian Kelly Kambu, STMSI. Kami persilahkan. Kegiatan ini kami berikan apresiasi kepada pihak kementerian karena kami juga masih baru, bayi yang baru dilahirkan, jadi kami terus harus minta bimbingan teknis dan kalau bisa sebagian kegiatan pemerintah atau seperti ini terus saja dilakukan di Papua Barat Daya. Kementerian pindahkan kegiatannya di sini supaya kami bisa diisi karena kita ini dibilang paru-paru dunia, bukan paru-paru Papua, tanah Papua atau Papua Barat Daya, tapi paru-paru dunia. Kemarin dari saya kawal Ibu Ina, Duta Besar Jerman, dia bermalam hari ini di satu kampung di Kabupaten Sorong. Dia hanya tanya hutan, tapi kita menjelaskan kondisi kita, bagaimana hutan kita jaga, bagaimana menghidupkan masyarakat. Kita serba dilema, ada di dua kepentingan antara ekonomi dan ekologi. Kami turun sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat pukul perutnya begini, Bapak kok bicara hutan, terus kok kasih makan kita apa? Nah, ini pertanyaan singkat dari masyarakat yang susah untuk kami jawab dalam waktu singkat. Sehingga untuk menjawab itu, pentingnya kegiatan ini, teman-teman yang punya kewajiban untuk membayar penerima negara bukan pajak, kami harap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jangan menunggu kami telepon, karena semua mengurus izin dan mematuhinya dari awal. Jangan menunggu. Kami kasih teguran pertama, teguran kedua, ketiga itu disertai sanksi. Ya, aturannya kan begitu. Sanksinya bisa dicabut atau tim gakumnya kami turunkan. Jadi kalau di tangan kami masih bina. Jadi kami bina, kalau bina sampai terjadi, itu orang binasakan. Nah itu kata siapa? Kata aturannya begitu. Jadi kita berharap kalau kita sudah bina, jangan sampai bilang kita ini cari-cari mungkin ada perlu uang pusaka atau tidak. Kita bina sesuai dengan aturan. Kalau sampai malas tahu, masa bodoh, kepala batu, di sini ada beberapa yang Bapak sudah kasih lingkar. Sebagai kadis kami sudah lingkar, nanti kami tinggal laporkan. Ya kami tetap mengikuti prosedur. Jadi kita bina dulu. Tapi kalau terjadi ya kita orang binasakan pakai gaya. Jadi kita main bayang-bayang terjadi, kita main jospan. Begitu. Terima kasih untuk semua peserta yang hadir. Kami berharap bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Saya bangga karena mulai dari Gubernur, Sekda, dan semua kepala daerah dan teman-teman di wilayah Papua Barat Daya, mereka lihat 3 spanduk di depan panorama. Itu ada 3 spanduk, semua milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka bilang, wah luar biasa. Nah, itu kebanggaan. Artinya kehadiran Bapak Ino dan teman-teman di tempat ini bisa memberikan sedikit kekuatan kepada kami di daerah untuk terus tetap setia dalam menjaga, membangun hutan yang ada. Tadi kita menyanyi lagu di situ, ada satu kalimat, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Disitulah kita bekerja. Nah, jadi kami punya tantangan global, perubahan iklim, pemanasan global. Nah, itu di satu sisi masyarakat butuh makan. Nah, ini ya mungkin ada program perhutanan sosial juga bisa masuk.
Mungkin kami lapor ke pihak kementerian, kami sedang perjuangkan kalau bisa dukungan untuk dana tutupan lahan. Dana tutupan lahan harus dimasukkan dalam indikator DAU. Indikator hari ini hanya 2, jumlah penduduk dan luas wilayah. Jadi kalau bisa tutupan lahan, dananya kemarin saya di lagi Kotiklat Pin 1, katanya sudah ada tuh, tapi saya belum baca. Katanya mungkin nanti saya sowan dengan Bapak, mungkin tutupan lahan ini sebagai salah satu indikator DAU sehingga bisa menjawab kebutuhan KPH yang ada di ya, puji Tuhan karena Pak Pinem sudah pindah ke Jakarta, dari komunikasinya sudah jalan lurus, pasti dana itu muncul sendiri tanpa kita telepon pun dia muncul sendiri. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf Bapak Gubernur dan Bapak Sekda, kita dituntut kejar harus cepat membangun kantor gubernur. Bangun kantor gubernur di Kilo 16. Kemudian saya punya mimpi semua balai di Papua Barat harus pindah ke Papua Barat Daya. Itu mimpi. Saya sudah sampaikan ini ke Bapak Sekjen di Merauke, sampaikan ke Bapak Wamen, Wakil Menteri, Ibu Menteri yang saya belum ketemu. Jadi tetap mimpi ini saya sampaikan. Mengapa? Karena semuanya ada di sini. Nanti tinggal kita mempercepat. Nanti kami buat kajian akademis. Yang penting kita sudah sampaikan mimpi dulu. Nanti baru kita kejar pelan-pelan dari belakang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapan kepada semua peserta untuk bisa mengikuti sampai selesai. Tidak ada yang keluar. Kalau keluar itu keluar. Ya, jadi demikian. Terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, kecuali mawar itu tumbuh di sayap kampung. Ya, kita orang selalu slogan-slogan indah di tanah Papua. Kita bukan pantun, karena pantun itu bukan budaya kita. Kami penuh dengan hikmah. Jadi jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkan mata air, dan orang baik tinggalkan warisan bagi anak cucunya. Tuhan memberkati kita semua. Kita semua sepakati, saya ingin kita berdiri dan buat yel-yel Papua Barat Daya. Biar teman-temannya dari luar, dari wilayah Papua Barat Daya tahu juga apa yel-yel Papua Barat Daya. Oke? Dan dari Papua Barat juga harus menyesuaikan. Ya, kalau saya bilang kita orang buat Papua Barat Daya, Bapak Ibu peserta semua sampaikan kita orang kuat karena orang satu. Sambil tangannya digempar. Oke? Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kepada Bapak Julian Kelly Kambu STMSI yang sudah memberikan kata sambutan selamat datang. Selanjutnya ialah kata sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan kepada Bapak Ade Mukadi Eshut MSI. Disilahkan. Secara pribadi saya sangat bersyukur dan menghargai kata Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan bimbingan teknis peningkatan tertib iuran dan penata usahaan hasil hutan kepada para pemegang izin kegiatan perhutanan. Ini merupakan kegiatan yang kedua kali. Mudah-mudahan kita terus berlangsung supaya teman-teman pada paham tentang masalah PNBP. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya acara ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan bukti komitmen kita bersama
untuk mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pemanfaatan hutan. Hadirin berbahagia, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau KLHK ya, mempunyai peran strategis dan kontribusi penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional antara lain melalui penerimaan negara bukan pajak. PNBP atau penerimaan pajak ini adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun langsung atas layanan atau pemanfaat sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi penerimaan peran pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PNBP dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 supaya diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023, PNBP dari KLHK antara lain bersumber dari Provisi Sumber Daya Hutan atau disingkat dengan PSDH, dan dana revitalisasi atau DR yang merupakan hasil dari pemanfaatan hutan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan kayu maupun jasa lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau wajib bayar, antara lain adalah pemegang perizinan usaha atau PPH, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu non hutan atau PKNK, dan pemegang persetujuan perhutanan sosial atau PS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PSDH dan DR merupakan pungutan sektor kehutanan yang perannya sangat penting bagi pembangunan bangsa pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya. Maka itu saudara juga paham bahwa pungutan PSDH DR inilah yang pada akhirnya sebagian akan kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil dengan bagian pusat dan daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itulah maka setiap rupiah dana yang berasal dari pungutan ini harus benar-benar dihitung dan dipungut dengan cermat, baik dan benar. Makanya Pak Kadis sangat berkepentingan terhadap PNBP supaya DBH-nya makin besar. Hadirin yang berbahagia, kami di TPH merupakan salah satu unit eselon 2 di Ditjen Pembangunan Antasari KLHK, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di PPH terdapat 3 layanan publik berbasis sistem informasi yang berkaitan erat dengan penata usaha hutan dan pengelolaan PNBP pemanfaatan hutan. Yaitu yang pertama adalah Sistem Informasi Penata Usaha Hutan atau SIPU. Ini adalah layanan tentang masalah proses bisnis layanan penata atas hasil hutan yang telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Yang kedua adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau SIPNBP yang mengarahkan proses bisnis layanan kewajiban pembayaran PNBP atas pemanfaatan hutan. Sistem ini terintegrasi dengan simponinya Kemenkeu. Jadi kalau Bapak klik SPNBP itu ngelink ke simponinya Kemenkeu. Yang ketiga adalah Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari atau dikenal dengan SIGANISHUT yang menegarakan proses bisnis layanan penugasan tenaga teknis yang merupakan pelaksanaan proses penatausahaan hasil hutan dan pembayaran PNBP. Untuk SIPU, Bapak Ibu yang saya hormati, biar diketahui, SIPU telah mendapatkan apresiasi terbaik pelayanan publik secara nasional untuk kementerian di Indonesia. Melalui 3 layanan yang dikembangkan oleh kami, maka dapat memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip assessment dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis web, sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpatuhan manajemen dalam menata usahakan hasil hutan dan membayar PNBP. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak beberapa manajemen yang belum melaksanakan dan pembayaran
PNBP secara tertib, sehingga diperlukan adanya kegiatan bintek peningkatan tertib iuran dan penata usaha hutan. Kami seringkali mendapatkan mendapatkan permasalahan bahwa banyak sekali pelaku usaha yang tidak lakukan PUH ini sehingga dapat dikenakan denda 10 kali sampai 15 kali. Ini yang memang tidak kami harapkan. Hadirin yang berbahagia, saudara yang sebagai wakilan dari perusahaan pemegang izin kegiatan non-kehutanan harus benar-benar mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan yang mendasari pelaksanaan ini. Untuk itu, dalam kesempatan kegiatan ini, saya harap Bapak Ibu semua dapat memanfaatkan dan mengikuti seluruh materi yang akan diberikan oleh para narasumber. Selanjutnya, dalam acara ini saya harapkan agar saudara dapat berdiskusi dan mengupas tuntas permasalahan yang pernah atau mungkin ditemui di tempat kerja saudara, sehingga setelah nanti kembali ke daerah sudah tidak ada lagi keraguan ataupun permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Selain itu, diharapkan pula setelah kegiatan ini saudara kembali ke tempat masing-masing dapat mentransfer atau mensosialisasikan kegiatan ini kepada teman-teman atau kerja supaya mereka semua paham. Dan tidak hanya yang hadir sini, tapi juga dapat dipahami oleh semua yang tidak hadir dan di tempat kerja masing-masing. Dalam kesempatan ini yang berat ini saya mengucapkan kepada panitia penyelenggara karena atas kerja keras dan tentunya kegiatan bintek ini dapat terselenggara. Terakhir, akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti acara bimbingan teknis peningkatan tertib iuran dan penata usaha hutan atau kepada pemegang izin kegiatan non-kehutanan, dan kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan tertib iuran dan penata usaha hasil hutan, sehingga kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan negara dapat terus ditingkatkan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kita. Semoga kita semua sehat walafiat sampai dengan selesai dan dapat mendapat ilmu yang akan diberikan seoptimal mungkin. Demikian arahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari Mukadis selaku Direktur IPHH atas sambutan dan arahan yang diberikan. Berikutnya ialah sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang terhormat Dr. Insinyur Drasos Polino MSc. Disilakan. Dan Bapak sekalian, pengawal sambutan ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah, Bapak sekalian, tentu kami juga atas nama teman-teman di JPL juga cukup bangga dengan Pak Kadis LHKT ya, LHKT Pak ya, lingkungan hidup dan pertanahan. P ya, pertanahan. Coba kalau Pak Kadisnya support seperti ini, urusan bisa selesai Pak. Artinya apa? Artinya bahwa hubungan yang harmonis antara Pemprov dalam dinas dengan jajaran UPT ini sudah terbangun dengan baik dan harmonisasi, sehingga saya yakin bahwa ke depan di Papua Barat Daya akan lebih cepat progres kemajuan walaupun sebagai provinsi termuda di di Papua. Bapak sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa tahun 2024 ini adalah tahun terakhir dari kabinet Presiden Pak Jokowi untuk periode 2020 sampai dengan 2024, di mana kalau kita lihat di dasar strategis di KLHK kita ada 4 sasaran dan fungsi pembangunan tertentu, yaitu ada 4 hal. Yang pertama di sisi pilar lingkungan, kedua pilar ekonomi, ketiga pilar sosial, dan keempat adalah pilar tata kelola. Kalau kita bicara pilar lingkungan, tentu ini terkait dengan bagaimana bisa terwujudnya lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Kemudian dari sisi pilar ekonomi, kita juga pasti akan terkait bagaimana
tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dan yang ketiga dari sisi pilar sosial, yaitu terjaganya keberadaan fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan yang keempat, pilar tata kelola, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM PLK berdaya saing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan bahwa dengan luasnya kawasan hutan Indonesia yang mencapai sekitar 65% dari luas data Indonesia, dan dengan demikian begitu besarnya peran dari KLHK dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, maka tentu semua akan berharap bahwa sektor kehutanan diharapkan menjadi penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan itu sudah terbukti bahwa di awal pembangunan Indonesia tahun 70-an, hutan ya, sebagai penggerak utama untuk pembangunan Indonesia di Repelita pertama dulu ya, pada sekitar Repelita pertama. Dan baru sekalian, maka kalau kita bicara dengan kawasan hutan yang disampaikan, tentu dia akan berkaitan dengan kontribusi dalam hal penerimaan negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau kita kenal PNBP. Nah, yaitu PNBP atas pemanfaatan hutan dan juga atas hasil hutan, baik hasil hutan kayu ya. Dan kayu itu bisa berbagai macam jenis kayu, baik itu merbau, meranti dan sebagainya. Kemudian hasil hutan bukan kayu, baik itu rotan, madu, getah karet dan juga satwa, dan juga jasa lingkungan ekowisata. Dan Bapak Ibu sekalian, sesuai Permen LHK nomor 8 tahun 2021 bahwa sumber PNBP pengelolaan hutan berasal dari dana revitalisasi atau dikenal dengan nama DR, kemudian provisi sumber daya hutan atau PSDH, dan iuran perizinan berusaha pemanfaatan atau iuran PBPH. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang belum terbiasa dengan istilah-istilah ini, kalau kita bicara dengan sebutan DR, itu adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara. Dan juga kalau PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan atau hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Dan ini wajib hukumnya ya bagi para pelaku usaha untuk membayar ini, yaitu diantara yang hari ini kita akan melakukan bimbingan teknis, yaitu para pemegang PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan, kemudian pemegang persetujuan pemanfaatan kayu ya, kegiatan kayu dan kehutanan, dan juga pemegang persetujuan perhutanan sosial. Sedangkan iuran PBPH adalah pungutan dikenakan kepada pemegang PBPH. Dan Bapak sekalian, dalam rangka mendorong terwujudnya optimalisasi PNBP manfaat hutan, yaitu iuran penata usaha hasil hutan, hari ini dilakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan tertib iuran dan penata usaha hasil hutan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH, pemegang pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, dan juga pemegang hak guna usaha atau HGU. Dan dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan yang pertama para peserta dapat memahami ya mekanisme dan tata cara perhitungan kewajiban PSDH dan DR. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan di hutan lindung dan juga di hutan produksi. Yang kedua, diharapkan juga para peserta dan unit manajemen dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan penata usahaan hasil hutan. Dan yang ketiga, peserta dan kepada para peserta dan unit manajemen dapat meningkatkan kepatuhannya. Ya. Kepatuhannya adalah pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR dari wajib bayar.
Nah, itu Bapak sekalian, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa diberkahi dan juga diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan akan paham ya apa yang disampaikan oleh para narasumber, dan diharapkan dengan pertemuan ini akan lebih meningkatkan capaian-capaian optimalisasi untuk penerimaan negara bukan pajak. Dan Pak Kadis juga nanti pasti akan membantu yang tadi Pak Kadis sampaikan, kalau tidak bisa dibina nanti dibina sama ya Pak Kadis ya. Nah itu Pak Kadis, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bagian dari bentuk kita bersama untuk menuju desa lebih baik, dan juga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara bimbingan teknis peningkatan iuran dan pendapatan sultan secara resmi kami buka. Terima kasih. Mari kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang muji. Meski hidup kita jauh di tengah limpah, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Himmaraya, hingga permainan dunia, mata tempat kita bekerja